Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 6 Bondowoso. Ana lastu aliman wa innama ana tulaybul ilmi lastu aliman. Nah, ana lastu aliman ilal an la ziltu talibal ilmi. La ziltu talibal ilmi. Wa jazahullahu khairan. Taib, mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Hah? Pakai bahasa Indonesia ya? Kita pakai bahasa ibu aja ya. Taib. Di kesempatan malam hari ini kita akan coba untuk memahami satu tema yang sangat penting bagi seorang muslim. Saya tidak tahu kebiasaan antum atau ma'had dalam kajian itu membuat tematik atau memang ada panduannya. Saya hanya dikirimi obrol WhatsApp ya, via WhatsApp, Ustadz bahas tema ini aja. Akhirnya saya buat ya coretan-coretannya seperti ini supaya lebih membantu antum meringkas. Kalau ada faedah-faedah di coretan-coretan ini, antum bisa tulis ya. Nggak umum memang, gayanya seperti nggak umum ya, pakai proyektor segala gitu ya, kayak di kelas ya. Saya anggap ini kita sedang di kelas ya, kita sedang di kelas. Baik. Tema kita tentang bagaimana bermanhaj yang baik bagi seorang muslim. Dari kalimat itu saya sedikit meringkas karena ada arti yang menurut saya mewakili dari ringkasan manhaj seorang muslim ya, manhaj seorang muslim. Kalau kita berbicara tentang manhaj, tentu saja kata ini bukan berasal dari bahasa Indonesia ya. Kata manhaj itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Arab. Pada pembahasan ini kita akan mengetengahkan poin-poin tertentu. Karena kalau kita berbicara manhaj seorang muslim, tentu tidak cukup dalam satu kali pertemuan atau sekali duduk. Butuh waktu untuk mengurai ya, menjelaskan, memahami secara menyeluruh ya. Nah, poin-poin yang akan kita bahas diantaranya adalah apa definisi dari manhaj, yang pada akhirnya setelah kita ketahui bagaimana seharusnya manhaj seorang muslim. Kemudian yang ketiga nantinya, seperti apa seorang muslim dikatakan telah berjalan di atas manhaj yang benar. Nah, baik. Tadi saya katakan manhaj itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi berasal dari bahasa Arab. Manhajun itu isimnya, manahij itu bentuk jamaknya. Lalu apa yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj itu at-tariqul wadih dalam bahasa Arab, jalan yang terang, jalan yang terang dan jelas. Jadi kalau antum mau ke Bondowoso
ya, jalan yang terang dan jelas sehingga antum bisa sampai ke Bondowoso, itu bisa dikatakan manhaj ila Bondowoso. Oke. Jalan yang jelas terang menuju Bondowoso. Jadi kalau antum mau ke Bondowoso, ya mesti melewati Maesan dulu misalnya gitu kan. Nah, mesti melewati kotanya dulu sehingga antum sampai ke tempat ini, Mahat Tengaran 6 Bondowoso. Kira-kira seperti itu. Biasanya kalau kita menjelaskan makna dari suatu kata, baik. Ya. Kalau kita menjelaskan makna satu kata sudah menjadi kebiasaan, akan diurai apa makna kata itu secara bahasa, apa makna kata itu secara istilah. Benar tidak? Ya kan? As-siyam lughatan apa, ya kan? As-siyam istilahan apa? Kenapa kemudian para ulama ahlul lughah misalnya, lughawiyun, mereka selalu menjelaskan satu suku kata secara bahasa dan istilah. Kenapa? Karena kalau kita berpatokan pada makna bahasa, itu terlalu luas. Itu makna global. Makna global secara umum. Maka ada makna istilah. Makna istilah ini makna khusus dalam satu pemaknaan yang terkait dengan yang kita bahas, makna khususnya. Dan itulah inti yang kita inginkan. Nah, kalau kita berbicara manhaj secara istilah, itu artinya kayak gitu. Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan pada pembelajaran ilmiah. Jadi manhaj itu, kalau secara khusus itu satu rumusan-rumusan, kaedah-kaedah, ya, ketentuan-ketentuan yang itu digunakan dalam pembelajaran, ya, dalam pembelajaran. Contoh ya, kaedah bahasa Arab. Jadi kaedah bahasa Arab maksudnya ada ketentuan-ketentuan dalam bahasa Arab. Rumusan-rumusan dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il, ada huruf, ada mubtada, ada khobar, ya. Ada naibul fa'il, ada maf'ulun bih, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, dan seterusnya, ya kan? Ini rumusan-rumusan, kaedah-kaedah. Sedangkan bahasa Arab itu cabang pembelajaran ilmiah. Karena dia disusun ilmunya secara sistematis. Ya, ada bab isim, bab fi'il, bab huruf. Itu namanya ilmiah, sistematis. Nah, itu secara istilah. Secara istilah. Maka kalau kita lihat dari definisi ta'arif manhaj secara istilah ini, kita akan memahami bahwa manhaj itu maknanya luas, mencakup, ya, ketentuan-ketentuan dalam berbagai disiplin pembelajaran. Misalnya manhaj dalam akidah, berarti ketentuan kaedah-kaedah dalam memahami akidah. Ilmu Islam ini banyak nggak? Banyak ilmu Islam ya. Coba antum sebutkan saya 5 saja disiplin ilmu dalam Islam. Ayo, coba sebutkan apa aja.
Iya, antum. Sorob, nahu, akidah, fikih, apa lagi? Tafsir. Tuh. Jadi disiplin ilmu dalam agama kita ini atau al-ulum asy-syar'iyyah itu banyak, ya kan? Banyak. Kalau kita kaitkan dengan syariat, syariat itu terbagi jadi dua. Syariat itu terbagi jadi dua. Ada syariat asy-syariah al-muta'alliqah bi kaifiyah, bil kaifiyah. Wasyariah al-muta'alliqah bil i'tiqadiyah. Jadi ada syariat-syariat yang berkaitan dengan kaifiat, tata cara beramal. Tata cara beramal. Seperti apa misalnya? Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berhaji. Itu syariat yang berkaitan dengan kaifiat, tata cara beramal. Ada syariat al-muta'alliqah bi al-i'tiqadiyat, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Misalnya rububiyatillah wa uluhiyatih, sifatuhu, yang berkaitan dengan ketuhanan Allah, yang berkaitan dengan ibadatuhu, beribadah kepada Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, itu kaifiat. Tidak ada cara beramalnya, tetapi kita dituntut hanya meyakini, ya tak? Meyakini, itu syariat. Nah, berbicara tentang manhaj, berarti manhaj itu tidak satu. Manhaj itu tidak satu. Itu terkait dengan keilmuan dalam Islam itu tidak satu, ya kan? Tidak tunggal. Tapi tadi sudah disebutkan ya. Manhaj di dalam kita berakidah, berarti ada gitu ya. Manhaj di dalam kita berakhlak, manhaj di dalam kita bermuamalah, manhaj di dalam kita apa lagi? Beradab dan seterusnya. Nah, adanya manhaj, ketentuan-ketentuan, rumusan-rumusan, kaidah-kaidah dalam berbagai disiplin tersebut, tujuannya apa? Supaya ada keteraturan dan benar. Kalau tidak ada rumusannya, kalau tidak ada kaedahnya, itu akan kacau. Akan kacau. Taruhlah contohnya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kalau tidak dipandu dengan akidah, tidak dipandu dengan kaedah, tidak dipandu dengan manhaj, apa jadinya? Ya. Yurfa'u mansuban wa yunsabu marfu'an. Orang asli Arab akan mumet gitu ya. Ya, karena tidak mengacu kepada kaidah yang benar. Misalnya, ana uridu an adhhaba. Dia bilang, ana uridu an azhabu ila al-ma'had atau ila al-mahada dan seterusnya. Ini kacau. Atau dia baca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, akan kacau. Maka diletakkanlah kaidah-kaidah, rumusan-rumusan, bagaimana kemudian bisa dipahami, bisa benar, bisa teratur. Itu manhaj secara istilah. Untuk lebih menyederhanakan, manhaj itu sebenarnya cara. Makanya tadi kalau judulnya cara bermanhaj yang benar seorang muslim, ada double kata di sini. Cara-cara, gitu ya. Sedangkan manhaj itu sendiri sebenarnya metode, cara, ya, cara yang benar. Lebih khusus lagi, ya, jalan yang lurus, ya, di dalam kita beragama. Jadi berbicara manhaj seorang muslim berarti bagaimana
ia bisa beragama dengan benar. Itu manhaj. Sedangkan beragama dengan benar itu tidak hanya terpaku bagaimana dia berakidah dengan benar, atau bagaimana dia berfikih dengan benar. Karena di sebagian masyarakat itu rancu antara manhaj dengan madhab. Paham nggak? Ada suatu ketika ada orang bilang, antum tinggal di manhaj Imam Syafi'i ya? Maksudnya dia itu mau bilang ma'had atau madhab. Dibilang manhaj. Ya. Antara manhaj dengan madhab itu kan berbeda. Ya tak? Ya. Jadi ketika kita kaitkan dengan manhaj seorang muslim, berarti tata cara beragama dia dengan benar. Sedangkan agama kita itu tadi keilmuannya banyak. Nah, sehingga perlu kita kemudian memahami hubungan atau perbedaan antara manhaj dan akidah. Karena ada sebagian orang yang salah paham, salah kaprah. Dikirainnya agama ini manhajnya cuma satu dalam masalah akidah. Paham nggak? Jadi kalau dia menyimpang dalam masalah akidah, ini manhajnya nggak benar. Semua yang terkait dengan agama, baik akhlak dan adab seterusnya, itu akhirnya salah. Padahal yang namanya bermanhaj itu harus sempurna, karena agama ini memiliki syariat yang beragam tadi. Maksudnya ajaran-ajaran yang tertuang dalam berbagai macam disiplin ilmu tadi. Jadi gak mungkin manhaj itu satu. Orang salah dalam berfikih, bisa kita katakan dia salah manhaj. Manhaj fikih, tidak hanya di akidah. Ya. Perbedaannya, ini lihat, manhaj itu lebih luas dari akidah. Lebih luas dari akidah. Manhaj itu bisa diterapkan dalam akidah. Bagaimana cara kita berakidah yang benar, kan gitu. Manhaj itu juga ada dalam sulukiyat, perilaku. Bagaimana berperilaku yang benar. Ya. Akhlak juga gitu. Bagaimana berakhlak yang benar. Ya, muamalah yang benar. Kalau kita tarik lebih khusus lagi tadi, bagaimana kita memahami atau menjalankan syariat yang terkait dengan apa tadi? Kaifiat yang benar. Bagaimana kita beriktiqadat atau berkeyakinan yang benar. Paham maksudnya di sini sekarang? Paham maksudnya manhaj itu ya? Manhaj itu secara ringkas itu artinya metode, cara ya, yang benar, yang lurus dalam agama kita. Lebih khusus lagi, seorang muslim seharusnya dalam bertingkah laku, bertutur kata, ya, tidak lepas dari bingkai manhaj. Saya ulangi, seorang muslim seharusnya tidak lepas dari bingkai manhaj. Dalam segala perilakunya itu harusnya itu mengacu pada manhaj. Karena manhaj itu artinya apa tadi? Cara, ya kan? Metode yang benar. Dalam setiap perilakunya, dalam setiap langkahnya, dalam setiap sikapnya. Karena seorang muslim itu dituntut untuk bermanhaj yang benar. Sedangkan akidah itu ya pokok-pokok keimanan itu masuk dalam akidah. 2 kalimat syahadat itu masuk dalam akidah. Syarat-syarat la ilaha illallah masuk dalam akidah. Yang tadi syariat apa masuknya dia? Ada 2 syariat tadi. Akidah itu masuknya apa? Syariat apa namanya? I'tiqadiyat. Ya, itu maksudnya.
Taib. Setelah kita tahu apa itu manhaj, maka kita dapat menyimpulkan manhaj yang seharusnya menjadi pilihan seorang muslim adalah manhaj salaf. Manhaj salaf. Apa tadi artinya manhaj? Kita jangan sampai lupa artinya manhaj. Manhaj itu artinya cara, metode, atau jalan yang lurus. Kalau kita sebagai seorang muslim, agar manhaj kita benar, agar jalan yang kita tempuh dalam beragama itu lurus, tidak bengkok, kembalilah untuk memahami, mengamalkan, mempelajari bagaimana manhajnya as-salaf as-salih di dalam beragama. Itu sudah kata kuncinya di situ. Inti dari pembahasan kita itu di situ. Mungkin antum akan bertanya, adakah manhaj lain selain manhaj salaf? Ya ada. Ya, ada manhaj selain manhaj salaf. Ada manhaj khalaf. Khalaf itu artinya menyelisihi salaf. Ya. Ada kelompok-kelompok, sekte-sekte, firqah-firqah di dalam Islam yang tidak berjalan di atas manhaj salaf. Contoh, apa saja coba? Saya yakin antum pernah belajar. Apa saja contohnya? Hah? Apa? Yang kenceng suaranya. Tahlilan. Ana bilang nih firqah. Firqah. Sekte. Apa contohnya? Ya. Hah? Kalian dengar apa? NU. Loh, NU lagi. Tahlilan kan sama dengan itu. Antum gak pernah dengar firqah dalam Islam? Ya. Satabtariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini kata Nabi akan berpecah menjadi 73 firqah, golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya, satu aja yang masuk surga. Ketika ditanya Nabi SAW, siapa yang masuk surga itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu firqah yang mana ia berjalan beragama di atas saya beragama dan para sahabat saya. Itu namanya firqah. Nah, dari 73 firqah itu satu saja yang firqah yang selamat. Firqah salafun salih Ahlussunnah wal Jamaah. Ada firqah-firqah tertentu yang itu tidak selamat, terancam masuk neraka. Apa saja? Banyak firqah itu. Ya, anak kasih huruf depannya aja ya. Nah, KH, KH. Apa? Itu dia. Khawarij, ada Mu'tazilah ya kan? Ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ya tahu? Ada Syiah. Ya, pada dengar itu kan? Itu nama-nama firqah, bukan nama-nama makanan, bukan. Nama-nama firqah ini tidak berjalan di atas manhaj salaf. Dia menyelisih salaf. Ya. Sebelum saya sampaikan salaf soleh, manhaj salafus soleh, kita juga harus tahu apa itu salaf. Salaf itu secara bahasa, ya,
As-salaf bimakna at-taqaddum wa al-mudhi. Yang dahulu, yang duluan. Yang dahulu atau yang duluan, terdahulu. Itu salaf secara bahasa. Kalau secara istilah salaf itu artinya al-mutaqaddim, maka ala al-muslimuna al-awwaluna minas sahabah. Jadi yang dinamakan salaf itu secara istilah itu orang-orang yang mereka itu ya termasuk golongan awal-awal Islam dari kalangan para sahabat atau dari kalangan kaum muslimin. Ya. Itu salaf secara istilah. Nah, kita dituntut untuk berjalan atau berperilaku atau beragama sesuai dengan agama yang dipraktekkan oleh generasi-generasi awal Islam. Siapa? Para sahabat. Itulah yang dikenal dengan salafuna as-salih. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengikuti mereka? Bukankah ya kita mengenal agama ini ya tidak hanya dari sahabat, walaupun sahabat orang yang membawa risalah pengajaran tentang Islam yang mereka peroleh dari Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ada generasi-generasi setelahnya kan, ada murid-muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya atba'ut tabi'in dan seterusnya. Kenapa kita harus memilih cara mereka atau manhaj mereka yang dikenal dengan manhaj salafus saleh? Jawabannya ini, ya jawabannya di sini nih. Jawabannya di surah At-Taubah ayat 100. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Jawabannya di situ. Orang-orang yang pertama terdepan, orang yang dahulu ya dari muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar itu? Ini pembagian dari sahabat Nabi. Ya tak? Muhajirin dan ansar itu kelompok sahabat Nabi. Kenapa dikatakan muhajirin? Karena mereka hijrah, meninggalkan sanak famili harta mereka di Mekah menuju ke Madinah, maka dikatakan muhajir. Hijrah itu artinya meninggalkan. Jadi mereka itu meninggalkan anak istrinya yang kebetulan tidak muslim, kafir mereka, harta benda mereka, demi menuju ke Madinah karena perintah Rasulullah SAW untuk pindah ke situ. Mereka menolong agama Allah. Mereka berjuang di atas agama Allah. Itu disebut muhajir. Sedangkan Ansor dari namanya aja sudah paham kan? Nasara yansuru nasran. Ya. Orang yang menolong agama Allah dari kalangan sahabat yang berada di Madinah, itu Ansor namanya. Nah, mereka ini sahabat-sahabat Nabi. Ya sekarang ini nggak ada orang muhajirin di sini, nggak ada ya. Secara istilah nggak ada. Kenapa? Karena ya mereka generasinya sudah meninggal semua ya kan. Ya secara istilah nggak ada. Ya. Jadi orang-orang yang telah lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita jangan sampai
Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 6 Bondowoso.